Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Beat dengan kendala shock breaker depan bocor akibat pergaulan bebas. Oke, langsung saja kita eksekusi ya guys. Ya, bannya kita buka, totol dikit. Pakai kunci L ya, yang besar ya, agak besar lah. Kemudian kita cabut untuk as bannya, kita tarik pelan-pelan. Kita cabut pelan-pelan, kita lepas juga untuk speedometernya. Speedometer ya, bukan ya? Oh, bukan. Ya, gearbox kilometer maksudnya, bukan speedometer. Maaf. Setelah ban terbuka, kita buka untuk baut penahan shock breaker depannya ya, agar shock breaker depannya bisa terbuka. Kita buka satu-satu pakai impact dengan shock ukuran 14. Nah, setelah terbuka kita tahan pakai paku yang telah kita tancapkan. Kita lepas untuk ring penahan pil dari shock breaker depannya. Kita cungkil pakai obeng min. Nah, sudah terlepas seperti ini. Nah, sudah terlepas, jadi gampang, tinggal kita ambil dan tarik untuk pil shock breaker depannya. Kemudian kita tahan agar kita bisa membuka baut di bagian bawah shock breakernya. Langsung saja kita lepas. Dan di sini kondisi olinya sudah sangat kering ya. Kita bersihkan, kita siram dengan bensin, karena kemarin saya coba siram dengan siraman kolbu tapi tetap tidak bersih juga ya. Kita pakai bensin saja. Pelan-pelan kita bersihkan. Satu persatu kita bersihkan. Di sini asnya cukup bagus, berarti kendalanya ada di seal yang bocor. Kita kembali bersihkan lagi menggunakan kompresor, angin kompresor maksudnya. Piringnya pun juga kita bersihkan, tabungnya kita juga bersihkan. Selanjutnya kita lepas bagian karet penahan debu. Kita cungkil saja. Nah, sudah terlepas. Kemudian kita lepas ring penahan sealnya. Pakai pakai obeng min. Oke, setelah terbuka kita cungkit pakai kunci T untuk melepas seal yang terpasang di tabung shock breaker depannya. Oke, gagal. Kita coba lagi. Kalau gagal 2 kali, saya siap pindah ke warganegaraan. Oke, ternyata berhasil. Setelah terlepas, kita lihat di sini tidak ada lecet, dan tentunya cara yang dipakai aman. Kita bersihkan kembali untuk sela-sela agar pemasangan sealnya tidak terhimpit oleh debu-debu yang berserakan di dalam tabungnya ya. Nah, di sini saya pakai seal dari Suzuki, Bang. Kenapa pakai punya Suzuki, Bang? Ya, kalau menurut saya Suzuki itu lebih kuat, dan harganya untuk yang original sepasang itu 32.000, sedangkan yang Honda itu 20 sampai 25.000, itu pun hanya sebiji, tidak kanan kiri ya guys, cuman satu biji. Ya, kita pasang ini. Oh ya, ini sealnya punya Suzuki Smash, itu cocok untuk Beat, Vario, Supra, Grand karena kodenya sama. Kita pukul-pukul menggunakan bearing 6031. Ini bearing bekas ukuran 6031. Kita pukul pelan-pelan saja, tidak perlu keras-keras, yang penting sealnya masuk. Di sini aman karena bearingnya presisi, tidak akan meninggalkan lecet ataupun luka pada tabungnya. Dan seal pun aman, tidak akan rusak. Pastikan sealnya benar-benar masuk ya.
Kita getok pelan-pelan sampai sealnya benar-benar masuk. Nah, setelah masuk itu bisa dilihat ada garis penahan ring seal di atas sealnya ya. Kemudian kita bersihkan dari debu-debu dan kotor-kotoran. Kemudian kita pasang kembali cincin penahan sealnya. Oke, sudah terpasang cincin penahan sealnya. Kita pasang kembali juga karet penahan debu. Untuk asnya kita bersihkan, jangan sampai di asnya terdapat debu. Setelah kita pastikan tidak ada yang aus, kita bisa pasang kembali. Kita masukkan dan kalian tahan menggunakan kunci khusus. Ini kunci yang saya bikin sendiri ya, ke tukang las saya bikin sendiri. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa tahan pakai kunci T, itu juga bisa. Nah, setelah asnya masuk, kita pasang kembali ring tembaganya, jangan sampai lupa ya, agar ketika pengencangan tidak terjadi keausan. Kemudian kita pasang kunci L-nya. Kita kencangkan. Oke, kita kencangkan kembali, kita tahan dan kunci T. Oke, setelah dirasa cukup kencang, kita pasang kembali untuk pernya ya. Pastikan saat memasang per shocknya, bagian ulir yang sempit itu di bagian bawah, sedangkan ulir yang lebih renggang itu di bagian atas. Pemasangan ini jangan sampai terbalik. Oke, setelah semuanya terpasang, kita pasang untuk oli shock breaker depannya. Di sini saya pakai oli hidrolik yang biasa dipakai di ekskavator ya. Untuk takaran olinya saya pakai takaran 60 mili, karena direkomendasikan dari original dealernya. Kalau kalian beli oli shock SOA itu direkomendasikan 65 mili, karena kita pakai oli hidrolik yang size-nya atau kekentalannya lebih kental daripada olinya, kita kurangi 5 mili dari standarnya, jadi 60 mili untuk motor Beat FI. Jadi konsepnya, oli semakin kental, ribon akan semakin lembut. Jika semakin encer, ribon akan semakin cepat. Dan biasanya ribon cepat direkomendasikan untuk cornering seperti road race. Oke, setelah terpasang, kita pasang kembali untuk ring penahan daripada pernya agar tidak muncrat ke atas ya guys. Pemasangannya pun tetap sama seperti cara buka, kita tahan di paku seperti ini. Kemudian setelah memastikan ringnya terpasang dan sudah enak, tinggal kita bersihkan untuk shock breaker depannya. Untuk shock breaker satunya juga saya akan ganti, cuman caranya juga sama, kalian tinggal amati cara yang ini. Kita pasang di motornya dan setelah terpasang, dua-duanya sudah kita ganti dan ribonnya cukup empuk. Dan alhamdulillah ownernya puas, jadi tidak khawatir jeduk, tidak khawatir shock keras, tidak khawatir bocor lagi. Sekian, terima kasih.